Gabriel, ini lucu kan? Iya, punya aku lebih lucu. Lihat nih, kodoknya bisa makan bolanya. Nih, punya aku lebih lucu, lihat nih. Lucu kan? Iya. Wow, ini udah jam 9 nih. Gabriel, kita mau ibadah online. Maya nanti dulu. Kita mau sapa teman-teman kita yang ada di rumah. Nanti dulu. Ayo Gabriel, kita mau sapa teman-teman kita yang ada di rumah. Ayo. Oke. Ayo kita sapa teman-teman kita. Shalom teman-teman. Kita mau kasih tahu tata tertib ibadah online. Dengerin ya. Minta tolong untuk papa mama membimbing kita. Pakai baju yang rapi ya. Jangan sambil tidur-tiduran sambil main HP ya. Siapkan Alkitab dan buku catatan. Yang penting ibadah yang sungguh-sungguh. Selamat beribadah ya teman-teman. Dadah. Shalom adik-adik semuanya. Wah, bagaimana kabarnya nih? Apakah semuanya sudah siap bertemu dengan Tuhan Yesus pada pagi hari ini? Siapa yang siap? Coba katakan haleluya. Mari adik-adik kita mau mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan Yesus dengan puji-pujian kita. Dan yang paling penting dengan sikap kita juga. Gak ada yang main-main dalam memuji Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan loh. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama dan menyanyikan pujian ini, Bapa aku datang padamu. Semuanya menyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh ya. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Mari adik-adik semua, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau pagi hari ini kami boleh bangun kembali dengan tubuh yang sehat dan tubuh yang kuat. Tuhan Yesus,
Kami siap untuk mengikuti ibadah kembali Tuhan. Engkau yang memberkati ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Nah, coba Cici mau tanya nih, siapa yang masih belum tahu soal Gema? Gema itu adalah gerakan membaca Alkitab. Semuanya pasti udah ikutan dong. Nah, Cici mau ingetin lagi, jangan sampai lupa membaca Alkitabnya ya adik-adik. Dan jangan lupa di absen, supaya cici-cici guru sekolah minggunya itu tahu nih bahwa kalian anak-anak yang rajin membaca Alkitab. Oke? Amin adik-adik. Mari adik-adik, kita mau memuji Tuhan Yesus. Semuanya bangkit berdiri kembali. Kita mau bersorak-sorai buat Tuhan dan bertepuk tangan. Mari kita angkat pujian Kasih Allah Tak Berkesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Masih semangat kan semuanya? Kita masih mau memuji Tuhan nih. Cici minta semuanya menyanyikan lagu ini dengan gerakan ya. Mari kita katakan, Yesusku hebat. Yesusku hebat, mengatasi pikiranku. Yesusku hebat, menyembuhkanku. Yesusku hebat, kalahkan si jahat dan dosa. Kebangkitannya menang atas maut. Nama di atas segala nama, Tuhan di atas segala Tuhan. Saksikan pada segala bangsa, Yesusku hebat. Nama di atas segala nama, Tuhan di atas segala Tuhan. Yesusku hebat selama-lamanya. Yesusku hebat, hebat. Yesusku hebat, hebat.
sekarang sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita saksikan dulu teman-teman kita yang mau memberikan kesaksian. Seperti apa ya? Yuk kita lihat sama-sama. Shalom, ayat hafalan minggu ini adalah Yesaya 66 ayat 1a. Beginilah firman Tuhan. Langit adalah takhtaku, bumi adalah tumpuhan kakiku. Terima kasih. God bless you. Dadah. Halo, ayat hafalan hari ini adalah Yesaya pasal 66 ayat 1a. Beginilah firman Tuhan. Langit adalah takhtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. God bless you, dadah. Salam, nama saya Iel. Ayat hafalan Salam. minggu ini Minggu ini saya saya 66 ayat 1. Beginilah Inilah firman Tuhan. Tuhan. Langit Langit adalah takhtaku takhtaku dan bumi bumi adalah tumpuan kakiku. kakiku. Terima kasih. Kasih. Shalom. Salam. Shalom, happy Sunday. Ini keterampilan Rainbow Fish dan ayat hafalannya hari ini Yesaya 66 ayat 1a. Beginilah firman Tuhan. Langit adalah takhtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Yesaya 66 ayat 1a. Bye, God bless you later. Yesaya 66 ayat 1a. Beginilah firman Tuhan. Langit adalah takhtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Shalom teman-teman, ayat hafalan hari ini Yesaya 66 ayat 1a. Beginilah firman Tuhan. Langit adalah takhtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Ada pesan terus ketik. Mari adik-adik, kita mau mengangkat pujian sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Semuanya nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh ya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu
bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Mari adik-adik semua, kita mau tutup matanya, kita mau lipat tangannya dan berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang ada di sorga, terima kasih kalau kami boleh memuji Tuhan, kami boleh menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Sebentar kalau kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan, Tuhan yang pimpin, supaya kami bisa duduk diam, mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita satukan hati dan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk saat ini Tuhan. Kami mau dengar firman-Mu ya Tuhan. Ya Roh Kudus, kami berdoa, beri kami pengertian supaya kami bisa memahami cerita firman Tuhan dan kami bisa melakukannya. Tolong kami Tuhan supaya waktu mendengar firman Tuhan kami bisa duduk dengan tenang, kami bisa fokus mendengarkan dan kami bisa mengerti baik-baik apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, kami siapkan hati kami, pikiran kami dan telinga kami untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mazmur 139 ayat 13 sampai 16. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk, sebelum ada satupun daripadanya. Halo adik-adik, hari ini kita mau dengar cerita. Tentang apa nih? Yuk kita lihat, hari ini kita mau dengar cerita tentang kejadianku dahsyat dan ajaib. Raja Daud menuliskan betapa ajaibnya proses jadinya seorang manusia ketika di dalam kandungan ibunya. Ya, pembentukan tubuh manusia dari mulai sebuah titik kecil yang dinamakan zigot. Zigot adalah hasil pertemuan sel telur ibu dan sel sperma ayah.
Zigot berukuran sangat kecil, lebih kecil dari sebuah titik. Dari ukuran sekecil itu, tubuh manusia akan berkembang semakin besar, akan membentuk anggota-anggota tubuh yang akhirnya nanti akan lengkap dan waktu lahir bisa dilihat sebagaimana tubuh bayi yang lengkap pada saat lahir. Tubuh manusia yang lengkap sungguh luar biasa dan patut dikagumi. Panca indera dalam diri manusia adalah bukti nyata kebesaran Tuhan yang setiap saat kita nikmati. Ada mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, hidung untuk mencium harum dan bau segala sesuatu, lidah untuk merasakan manis, asin, pahit, pedas, dan asam makanan-makanan yang kita makan. Lalu terakhir, kulit yang menutupi tubuh untuk meraba. Kulit dapat membedakan permukaan yang kasar, yang halus, yang panas dan dingin, dan juga bisa merasakan sakit. Mengagumi tubuh manusia ciptaan Tuhan membuat kita bersyukur, dan kita harus hidup dengan menjaga tubuh yang Tuhan berikan untuk kita. Keajaiban Tuhan tidak berhenti dengan adanya kelengkapan anggota tubuh. Tetapi warna kulit itu ada yang hitam, ada yang putih, ada yang kuning. Ini menunjukkan perbedaan ciptaan Tuhan yang menunjukkan juga kekayaan dan kehebatan Tuhan kita. Belum lagi ada rambut yang lurus, ada rambut yang ikal, ada rambut yang keriting. Semuanya membuktikan kalau Allah kita adalah pencipta yang maha cerdas dan tiada tandingannya. Dari miliaran manusia yang pernah lahir di bumi, ternyata ada yang memiliki anggota tubuh tidak lengkap atau tidak berfungsi dengan baik. Ada yang terlahir buta sehingga tidak dapat melihat. Ada pula yang terlahir dengan kaki ataupun tangan yang tidak sempurna, sehingga mereka tidak bisa untuk berjalan ataupun sulit untuk bisa memegang barang-barang. Ada lagi yang terlahir dengan masalah di telinga sehingga tidak bisa mendengar. Ada yang terlahir bisu dan tidak bisa bicara. Kadang kita melihat ada orang-orang yang bicara dengan bahasa isyarat. Itu karena mungkin ada di antara mereka yang bisu atau tuli sehingga harus berkomunikasi dengan bahasa isyarat. Kita lihat nih ada beberapa cara loh untuk bicara dengan bahasa isyarat yang ada di gambar ini. Walaupun ada manusia yang terlahir tanpa anggota tubuh yang lengkap, apakah Allah itu jahat? Tentu tidak. No. Tuhan Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya ketika ditanyakan mengapa ada orang yang dilahirkan cacat. Tuhan Yesus berkata adalah supaya kemuliaan Allah akan dinyatakan. Yang dimaksudkan adalah ada orang yang cacat bukan berarti Allah jahat, tetapi justru kasih Allah akan dilimpahkan kepada mereka. Perhatian dan kasih sayang biasanya dilimpahkan lebih kepada orang yang terlahir tidak sempurna anggota tubuhnya. Yang menjaganya akan banyak sekali. Misalnya, kalau kita lihat di bus, di kereta api, ataupun di pesawat, misalnya jika ada orang yang buta ataupun orang yang lumpuh, pasti akan diberikan tempat yang khusus dan akan dijaga oleh orang-orang di sekitarnya. Ada orang cacat yang disembuhkan secara ajaib oleh Tuhan Yesus dan ada juga yang tidak. Namun itu bukan berarti Allah tidak mampu menyembuhkan mereka. Banyak loh anak yang terlahir dengan anggota tubuh tidak lengkap, tetapi mereka memiliki kecerdasan di atas rata-rata manusia lainnya. Banyak di antara mereka dipakai Tuhan untuk menjadi penulis lagu, pencipta kreasi yang bagus-bagus, dan memuliakan Allah dengan hidupnya. Seperti yang kita tahu, ada seseorang yang istimewa yang bernama Nick Vujicic. Seperti apa sih yang dialami oleh Nick? Nick Vujicic adalah motivator dunia berkebangsaan Australia.
Ia mengalami sindrom tetra amelia, sebuah sindrom langka yang punya karakteristik seseorang tidak memiliki lengan dan kaki. Lahir pada 4 Desember 1982 di Melbourne, Australia. Nick tumbuh dari keluarga yang sederhana. Ayahnya bekerja di kantor administratif sekaligus penginjil, dan ibunya seorang bidan juga perawat. Saat lahir, ibu Nick Vujicic menolak untuk melihat sang buah hati ketika perawat membawa bayi Nick di depannya. Namun, ibu dan ayahnya akhirnya menerima kondisi itu dan mereka memahaminya bahwa itu adalah rencana Tuhan untuk anak mereka. Nick kecil bukan hanya berurusan dengan masalah sekolah dan remaja seperti misalnya bullying. Tapi Nick juga berjuang dengan depresi dan rasa kesepian. Dan juga dia sering mempertanyakan alasan kenapa ya dia berbeda dari anak-anak lainnya. Untungnya, Nick punya orang tua yang suportif. Orang tuanya hebat. Waktu berusia 17 tahun, Ibu Nick menunjukkan sebuah artikel tentang seorang laki-laki yang memiliki keterbatasan fisik yang berhasil mengatasi kekurangannya. Hal itu menginspirasi Nick untuk menjadi motivator, dan dia mulai dengan berbicara di gerejanya. Pada usia 19 tahun, dia sudah menjadi seorang orator profesional. Apa sih orator? Orator ini adalah orang yang suka menyampaikan sesuatu di hadapan banyak orang, dan apa yang disampaikan itu menjadi berkat untuk orang-orang lain. Jadi dalam waktu 2 tahun, karirnya terus menanjak naik. Lalu pada tahun 2005, Nick Vujicic membuat Life Without Limbs, yang merupakan sebuah organisasi non-profit internasional tentang pelayanan penginjilan. Organisasi tersebut bertujuan untuk membagi harapan dan juga inspirasi dari apa yang Nick sudah alami kepada orang-orang di seluruh dunia. Tercatat sudah 69 negara yang Nick kunjungi dalam usahanya dalam mencapai tujuan di Life Without Limbs. Luar biasa bukan? Bahkan orang yang memiliki kekurangan seperti Nick pun bisa menunjukkan bahwa Tuhan bisa memakai dia dengan luar biasa. Oleh sebab itu, apapun kondisi kamu saat ini, semua harus disyukuri. Tuhan mengasihi semua anak-anak di dunia ini. Apapun warna kulit kamu, seperti apapun rambut kamu, fisik kamu seperti apa, tubuh kamu seperti apa, Tuhan Yesus sangat mengasihi kamu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Kami minta Tuhan supaya firman ini boleh masuk dalam hati kami, boleh masuk dalam pikiran kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berterima kasih karena Tuhan menciptakan kami sebagai pribadi yang istimewa dan pribadi yang berharga. Apapun kondisi tubuh kami, apapun kondisi diri kami percaya Tuhan punya sesuatu yang hebat yang bisa membuat kami jadi anak-anak yang luar biasa, yang bisa menyenangkan Tuhan. Tuhan berkati setiap kami ya Tuhan, supaya kami bisa menerima diri kami apa adanya, dan kami bisa menerima orang lain di sekitar kami yang memiliki kekurangan fisik pun dengan apa adanya. Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak ataupun orang-orang yang tubuhnya memiliki kekurangan, untuk orang-orang yang buta, untuk orang-orang yang tuli, untuk orang-orang yang bisu, untuk orang-orang dengan gangguan kesehatan yang lain-lain. Kami berdoa Tuhan, Tuhan tolong mereka, Tuhan jamah mereka, beri mereka kekuatan ya Tuhan. Kami percaya Tuhan yang menjaga mereka dan Tuhan juga yang mengasihi mereka dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar ya Tuhan. Biar nama-Mu saja yang boleh ditinggikan.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ayat hafalan kita hari ini dari Mazmur 139 ayat 14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadari. Teman, sekarang waktunya kita memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Apakah teman-teman sudah bisa transfer sendiri? Kalau belum, bisa minta tolong papa mama ya untuk transfer persembahannya. Jangan ditunda ya transfer persembahannya. Sebab biasanya kalau kelamaan ditunda bisa lupa loh. Yuk ajak papa mama untuk transfer persembahannya sekarang juga. Oke, adik-adik, ini waktunya kita masuk dalam kerajinan tangan. Bikin apa kita hari ini ya? Kita mau bikin origami. Origaminya bentuknya seperti ini. Ya, ini keranjang kecil. Oh, bisa besar juga sih kalau kita pakai kertasnya yang besar ya. Seperti ini bentuknya. Nah, bisa ditaruh-taruh dalamnya nih. Nah, peralatannya tentu saja gampang banget. Cuma perlu pakai kertas saja. Mau kertas warna bisa, kertas lain juga bisa. Tapi hari ini Cici akan contohin pakai kertas warna ya. Nah, kita mau bikin kertas warnanya ini bolak-balik karena nanti ada warnanya di luar sama di dalam seperti ini ya. Kalau nggak punya yang bolak-balik gimana warnanya? Nah, cukup pakai kertas warna 2 lembar nih. Kertas warna 2 lembar. Jadi nanti yang bagian sisi ini dipakaikan lem dulu ya, pinggir-pinggirnya. Lalu nanti ditempelkan yang ini yang rapi pas di pinggir-pinggirnya ya. Nanti ditempelkan, nanti jadi akan kertasnya bolak-balik tuh ada warnanya ya. Contohnya nih udah dibuatin satu seperti ini, sudah dilem. Kalau mau lebih rapi, abis dilem ditiban dulu dengan beberapa barang yang agak berat supaya menempel rapih kertasnya. Yuk kita buat yuk untuk melipat si keranjang ini ya. Yang pertama kita akan lakukan adalah kita mau lipat dulu bentuk segitiga seperti ini. Iya, sudah. Selanjutnya kita akan lipat lagi segitiga lagi seperti ini. Lalu kita tekan di sini ya. Setelah ini kita buka seperti ini. Nah, selanjutnya kita mau lipat di ujung bawah ini. Kita mau lipat seperti ini. Ukurannya bebas. Yang penting jangan terlalu besar karena ini nanti kita akan pakai untuk pegangan si keranjangnya ya. Misalnya seperti ini kita sudah buat seperti ini. Ikutin garis ini, kita samakan ya dengan garis lipatannya biar rapi tanpa harus kita ukur. Kita lipat ke sini. Kalau kita pakai kertas yang double memang sedikit keras ya dilipatnya, tapi nggak apa-apa, nanti akan bagus, keranjangnya akan lebih kuat. Nah, kalau yang ini sudah seperti ini, selanjutnya kita lipat lagi. Ini kan udah ya. Nah, setengahnya nih kita lipat nih seperti ini. Ini akan jadi pegangan keranjang kita nantinya. Sudah dilipat. Oh iya, kita selanjutnya dibuka. Lalu dibuka lagi. Ada garis-garisnya ya di sini ya. Nah, kita akan lipat nih sehingga si garis ini nih yang paling luar, kan ini ada yang tengah ya adik-adik ya, yang pas tadi
membagi menjadi segitiga. Nah, kan yang ini nih garisnya nih. Nah, kita mau melipat si garis yang paling luar ini supaya dia ketemu dengan garis yang ini. Jadi caranya, yang pertama, garis yang pertama dari yang paling tengah itu kita lipat ke arah dalam. Seperti ini, pelan-pelan aja, nggak usah buru-buru supaya nggak salah lipatannya. Nah, kalau ini udah, selanjutnya kita akan lipat yang bagian garis paling luar tadi, kita lipat ke arah tengah. Seperti ini. Ya, jadi kelihatan ya ada ujungnya sedikit di sini. Ya, Cici ulangi ya. Dibalik ya, diputar sebelah sini. Nah, ini garis yang tengah tadi ya, yang tengah-tengah tadi. Nah, garis yang ini kita lipat ke arah sana, ke situ. Ya, kita lipat dari ke arah sana. Seperti ini. Lalu setelah itu yang garis yang tengahnya ini, yang paling ujung, itu akan kita lipat sebaliknya. Jadi nanti akan seperti ini bentuknya. Yang paling ujung ya, kita lipat ke arah luarnya. Seperti ini. Ikutin yang tadi ya. Nah, sehingga dia akan begini bentuknya. Ada dua, satu di kanan, satu di kiri. Iya, ujung ini sudah jadi. Lalu ujung yang ini juga sudah jadi. Jadi bentuknya seperti ini ya. Ada ujung yang seperti ini, ada ujung yang seperti ini. Lalu yang kita lakukan adalah kita balik. Iya, kayak gini ya, dibaliknya. Lalu kita akan lipat yang ujung ini ke tengah. Seperti ini. Lalu ujung yang ini juga sama, kita akan lipat ke tengah seperti ini. Iya, seperti ini. Ya. Lalu kalau sudah, ujungnya ini kita masukin ke dalamnya. Nah, lalu ini juga sama. Kita masukin ke dalamnya. Jadi nanti bentuknya seperti demikian. Nah, kalau sudah, yang ini kita akan lipat ke tengahnya juga seperti ini dilipatnya. Iya. Lalu ujung yang ini juga sama, kita akan lipat ke tengahnya. Nah, sudah seperti ini. Selanjutnya, ini arahnya demikian ya. Kita akan lipat adik-adik, dimana nanti ujung yang ini nih, yang pertemuan ini, kita akan buat dia ada di sini. Jadi seperti ini bentuknya. Ada di sini ya, ujung ini ketemu dengan bawahnya. Kita lipat seperti ini. Sedikit keras ya kalau kertasnya double. Yang ini juga sama. Sisi yang ini kita akan lipat. Ujung yang ini nih, pertemuan ini, dia akan ada di sini, di atasnya. Seperti demikian. Kita akan lipat. Kalau adik-adik punya penggaris, bisa dipakai juga, bisa membantu ya. Nah, kita lihat jadi ada dua garis. Garis yang ini dan garis yang ini. Fungsinya untuk apa garis ini? Kita mau lipat nih. Dari titik ini sampai ke sini, kita lipat seperti ini. Iya, kayak gitu ya adik-adik ya.
Ulangi ya, dari garis yang ini ya, garis yang tadi kita buat sama yang ini kita akan lipat begini, seperti ini. Kita ini kan sedikit tekan, lalu yang sisi ini juga sama, garis yang tadi ini kita lipat sampai ke sisi yang ini. Garis yang titik ini kita lipat sampai ke sini. Kalau sudah, selanjutnya, nah ini sudah mau jadi nih adik-adik nih. Kita akan pegang ya dari dua ujungnya ini nih, ujung ini dan ujung ini. Kita akan pegang mereka sambil dipegang. Nah, agak sedikit rumit tapi pasti bisa. Yang tengahnya ini akan kita biarkan membuka. Jadi kayak begini nih nanti adik-adik nih. Ya, yang tengahnya sedikit membuka. Seperti ini. Ya. Kita bisa pegang kalau mau gampang di bagian yang ketemu di sini sama bagian yang ketemu di sini kita pegang. Ya, ininya juga yang ini kita buka. Ininya kita pertemukan di atas adik-adik, pelan-pelan ya. Ininya kita bisa masukin seperti ini di atasnya. Lalu kita sedikit tekan. Nah, sudah mau jadi nih. Bagian tengahnya ini kita ikutin lipatan yang tadi ya. Kita buka sedikit. Yang ini juga sama, ikutin lipatan yang tadi. Kita buka sedikit. Supaya tidak lepas, kita akan pakai lem. Ya. Jadi yang tadi dimasukin ini, kita pakaikan lem di ujungnya sini dikit aja, sama di belakangnya. Lalu ini sekali lagi kita masukin lagi di dalamnya. Seperti ini. Pelan-pelan aja dimasukinnya. Kalau udah masuk, kita tekan sebentar, ditunggu ya, supaya nempel. Kayak begini. Kalau udah, jadi deh keranjangnya seperti ini. Bagus ya adik-adik ya keranjangnya ya. Nah, bisa kita isikan macam-macam nih keranjangnya. Ya, bentuknya kayak seperti ini atau yang ini kalau warnanya yang lain. Nah, variasi warnanya bisa macam-macam. Adik-adik kalau mau bisa tambah hiasan di atasnya. Lalu keranjangnya bisa diisiin nih adik-adik, misalnya yang ini. Tuh, kita bisa taruhin barang-barang di dalamnya. Seperti ini. Ya. Ada barang-barang di dalamnya. Atau juga kalau ini bisa taruh makanan misalnya di dalamnya adik-adik. Seperti ini ya, bisa ditaruh di dalam keranjangnya. Ya. Seperti ini. Oke, mudah sekali ya adik-adik ya. Kalau bingung, diulang lagi aja videonya. Nanti bisa kelihatan untuk cara bikinnya ya. Isinya bisa macam-macam, mau diisi mainan, mau diisi permen, mau diisi barang-barang lain. Nah, atau juga adik-adik kalau mau kasih hadiah ke orang, bisa taruh hadiahnya di dalam keranjang kecil ini kayak gitu, lalu dikasih deh ke orangnya. Jadi kan lucu ya, ada keranjangnya seperti ini ya adik-adik ya. Oke, selamat mencoba. Sangat gampang sekali, yang kalau bisa dicoba berkali-kali nanti pasti makin bagus hasil lipatannya ya. Jangan ragu-ragu untuk coba lagi dan lagi. Pakai kertas yang jelek dulu aja, kertas coret-coretan misalnya, biar sampai latihan bisa. Nanti baru pakai kertas berwarna, baru dipakai lipatnya yang bagus. Selamat mencoba adik-adik. Dadah.